Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap selalu semangat dalam belajar dan terus belajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi yang ke-10, materi bimbingan konseling kelas 11 semester 1. Materi kali ini akan membahas tentang bagaimana cara cerdas menggunakan smartphone bagi pelajar. Smartphone atau telepon pintar saat ini sudah menjadi hal yang lumrah untuk ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan anak-anak di usia SD atau taman kanak-kanak pun sudah banyak yang memiliki telepon pintar mereka masing-masing. Nah, pengertian dari smartphone itu sendiri adalah telepon seluler yang sudah dilengkapi dengan berbagai fitur canggih dan berkemampuan tinggi seperti komputer. Smartphone dapat disebut sebagai komputer mini dalam bentuk telepon genggam. Orang-orang dapat mengakses berbagai aplikasi komunikasi, pendidikan, sosial dengan hanya menggunakan smartphone tanpa harus membuka komputer. Tidak bisa dihindari jika penggunaan smartphone terkadang sangat dibutuhkan oleh para pelajar atau mahasiswa. Tidak jarang, tugas-tugas di sekolah membuat mereka mau tidak mau mengakses internet di smartphone mereka karena informasi yang mereka cari tidak ada di dalam buku pelajaran mereka. Namun, tidak sedikit pula dampak negatif dari penggunaan smartphone tersebut. Hal ini yang membuat adanya pro dan kontra antara manfaat dan kerugian dalam penggunaan smartphone di dunia pendidikan. Kita akan melihat dampak positif dari penggunaan smartphone di dunia pendidikan. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Tidak bisa dipungkiri jika komunikasi saat ini sangat dipermudah dengan kehadiran smartphone. Hal ini juga berlaku dalam dunia pendidikan, di mana komunikasi antara guru, pelajar, orang tua dapat berjalan dengan lebih mudah dan dapat dilakukan secara massal melalui grup yang tersedia di aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Line, atau Telegram. Hal ini dapat mengurangi resiko terputusnya informasi seperti yang sering terjadi sebelum adanya smartphone. Tidak sampainya pesan berantai karena berbagai alasan, misalnya tidak adanya pulsa atau ada yang tidak menerima pesan karena terlewat. Proses berbagi informasi atau melakukan video konferensi untuk mengerjakan tugas juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan bantuan smartphone, dan hal ini bisa sangat membantu dalam proses belajar. Misalnya, dalam tugas kelompok ada anak yang tidak bisa datang, dia tetap bisa mengikuti proses mengerjakan tugas kelompok melalui grup komunikasi yang ada. Kemudian yang kedua, sebagai media hiburan. Smartphone memiliki banyak fitur hiburan dan ini dapat menjadi media untuk membantu para pelajar atau guru untuk beristirahat sejenak dari kejenuhan mereka. Banyak aplikasi hiburan yang bisa menjadi sarana untuk belajar sekaligus bermain bagi mereka. Misalnya games yang dapat meningkatkan kemampuan siswa-siswa yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan mereka, atau games yang mengasah kemampuan mengingat atau berhitung. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengetahuan. Salah satu dampak positif smartphone adalah dapat membantu siswa untuk mendapatkan informasi di berbagai mata pelajaran dengan sangat mudah. Smartphone dilengkapi dengan berbagai aplikasi termasuk aplikasi pendidikan. Selain itu, dengan bantuan mesin pencari seperti Google, siswa dapat mengakses berbagai informasi dan mengecek keakuratan informasi yang telah mereka kumpulkan. Hal ini sangat membantu mereka dalam mengerjakan tugas-tugas mereka dan dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan membantu mereka untuk meningkatkan prestasi akademik mereka. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan kenyamanan dalam belajar. Banyak pelajar atau guru yang merasa lebih nyaman dengan menggunakan smartphone saat belajar ketimbang harus menghabiskan banyak waktu mereka untuk mencari sumber informasi yang mereka perlukan dengan pergi ke perpustakaan.
Smartphone membantu mereka untuk menghemat banyak waktu dengan satu kali klik saja di dalam kamar mereka dan dapat memanfaatkan waktu mereka untuk belajar atau berkomunikasi dengan teman, keluarga, atau guru mereka dalam waktu yang bersamaan. Yang kelima, tersedianya teknologi yang lebih canggih. Smartphone memberikan banyak pilihan aplikasi berguna yang dapat membantu proses belajar, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, dengan smartphone, kelas dapat diadakan melalui telepon pintar. Tambahan lagi, siswa dan guru dapat mempelajari berbagai kemampuan baru dan hobi melalui smartphone. Misalnya, belajar bahasa baru, teknik menggambar, memasak, atau meningkatkan kemampuan public speaking dengan belajar melalui telepon pintar mereka. Kemudian yang keenam, mempertajam kemampuan mengingat siswa. Smartphone dapat menjadi media untuk mempertajam ingatan siswa dalam proses belajar. Dengan menggunakan smartphone, mereka dapat merekam, mengambil gambar, dan mencatat seluruh pelajaran yang diberikan secara lengkap dan mempelajari kembali di rumah. Hal ini bisa mempermudah proses belajar bagi para murid sebelum ujian atau saat mengerjakan tugas dengan mendengarkan kembali atau menghafal materi yang telah mereka simpan di dalam smartphone mereka. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu. Dampak positif dari penggunaan smartphone adalah meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu mereka. Banyak aplikasi yang dapat membantu mereka untuk lebih terorganisir dalam mengatur waktu mereka dalam belajar. Beberapa aplikasi seperti Notes, Stopwatch, Kalender, Alarm, Perekam, Google Drive, Office, dan banyak lagi mampu membantu mereka dalam mencatat, menerima, dan mengirim dokumen. Mengatur waktu belajar mereka sehingga mereka bisa lebih tepat waktu dalam belajar dan mengatur skala prioritas dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Dengan bantuan smartphone, siswa dapat menjadi siswa terbaik dalam belajar dan meningkatkan berbagai aspek dalam hidup mereka melalui manajemen waktu yang tepat. Selanjutnya kita akan melihat dampak negatif dari penggunaan smartphone. Yang pertama, tidak fokus saat belajar. Smartphone dapat mengalihkan perhatian siswa saat proses belajar mengajar. Kadang mereka teralih perhatiannya dengan mengecek pesan teks, bermain games, atau sekedar mengecek sosial media. Tidak jarang siswa yang melewatkan beberapa pelajaran yang diberikan karena terlalu sibuk dengan smartphone mereka. Kemudian yang kedua, dapat menyebabkan kecanduan. Smartphone dapat membuat siswa kecanduan dan tidak bisa lepas dari telepon pintar mereka, mulai dari bangun tidur sampai kembali mau tidur. Smartphone menjadi hal pertama yang mereka cari dan ini membuat satu tren baru, nomophobia, yaitu ketakutan yang muncul karena seseorang harus berpisah dengan smartphone mereka seperti yang dilansir dari psikologitoday.com. Ketakutan-ketakutan tersebut muncul karena sifat candu yang dirasakan oleh para siswa. Kecemasan-kecemasan muncul jika mereka kehilangan smartphone, kehabisan baterai, atau tidak ada sinyal yang berdampak kepada proses belajar mereka. Sebuah penelitian menyebutkan 58% dari laki-laki dan 47% dari perempuan menderita nomophobia dan 9% diantaranya merasa tertekan jika smartphone mereka mati. Yang ketiga, kurang interaksi sosial di kehidupan nyata. Dengan munculnya banyak media sosial membuat siswa mempengaruhi apa yang terjadi dengan kehidupan mereka melalui smartphone mereka. Hal ini menyebabkan interaksi sosial di kehidupan mereka berkurang. Mereka lebih asik berinteraksi melalui media sosial yang tidak jarang berakibat mengganggu hubungan dengan teman, keluarga, dan juga mengganggu prestasi akademik karena lebih fokus bermain dengan smartphone mereka. Yang keempat, prestasi akademik menurun. Penggunaan smartphone secara tidak tepat dapat menyebabkan prestasi akademik menurun. Salah satu penyebabnya karena mereka tidak dapat mengingat atau menangkap informasi yang diberikan saat proses belajar mengajar karena teralihkan perhatiannya oleh smartphone mereka. Kemudian yang kelima, membuat kurang berempati dengan lingkungan sekitar.
Untuk orang-orang yang sudah kecanduan dengan smartphone akan cenderung lebih cuek dan kurang berempati dengan apa yang terjadi dengan sekitar mereka karena sudah asyik dengan smartphone mereka. Yang keenam, meningkatkan level kecemasan dan depresi. Media sosial menjadi media berbagi dan biasanya orang-orang membagikan cerita mereka di sana, mulai dari foto berlibur, kuliner, berita-berita bahagia, dan lain sebagainya. Hal ini dapat meningkatkan level kecemasan dan depresi bagi orang lain yang tidak memiliki kesempatan untuk merasakan kebahagiaan seperti yang dibagikan oleh teman-temannya melalui media sosial. Kemudian yang ketujuh, risiko penyalahgunaan smartphone. Begitu mudahnya mengakses internet melalui smartphone. Jika disalahgunakan untuk mengakses situs-situs yang tidak seharusnya diakses oleh para siswa. Misalnya digunakan untuk mengakses pornografi, dan tidak sedikit kasus pelajar yang melakukan perbuatan tidak senonoh akibat kecanduan pornografi yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone mereka. Selanjutnya yang kedelapan, mengganggu kesehatan. Penggunaan smartphone secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan penggunanya. Misalnya, terganggunya kesehatan mata atau kurangnya waktu tidur mereka karena menggunakan smartphone sampai larut malam. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat konsentrasi siswa dalam belajar dan dapat membuat prestasi akademik mereka menurun. Kemudian yang kesembilan, mengurangi daya tangkap otak dan daya ingat. Smartphone dapat mengakibatkan daya tangkap otak dan daya ingat pada siswa menurun. Hal ini disebabkan karena mereka cenderung mengandalkan smartphone untuk melakukan berbagai hal seperti perekaman percakapan, menggunakan mesin pencari untuk setiap apapun yang tidak mereka tahu. Kemudian otak tidak dilatih untuk berpikir jika mengandalkan smartphone secara terus-menerus dalam proses belajar mereka, dan tidak jarang hal ini menyebabkan daya tangkap mereka berkurang. Selanjutnya yang ke-10, tindakan kecurangan. Mudahnya menggunakan smartphone bisa membuka kesempatan bagi siswa untuk melakukan tindakan kecurangan saat ujian, baik menyontek dengan mengakses internet atau berbagi jawaban dengan teman melalui media komunikasi. Tindakan mencontek bisa terjadi karena siswa yang malas belajar akibat terlalu sibuk main dengan smartphone mereka dan membuat mereka malas untuk belajar. Agar penggunaan smartphone menjadi bermanfaat, berikut ini ada beberapa tips menjadi pengguna smartphone yang bijak. Yang pertama, gunakan aplikasi yang menunjang aktivitas kita. Dalam layanan Play Store pada smartphone terdapat banyak sekali aplikasi menarik yang ditawarkan, mulai dari aplikasi media sosial, fotografi, hingga aplikasi penunjang performa smartphone. Dari banyaknya aplikasi yang ditawarkan, kita harus pandai memilih mana saja yang sebenarnya kita butuhkan. Ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan dari smartphone tersebut. Yang kedua, hapus aplikasi yang tidak terlalu penting. Banyaknya aplikasi menarik yang ditawarkan terkadang membuat pengguna smartphone asal mengunduh aplikasi. Padahal terlalu banyak aplikasi dapat mengakibatkan performa smartphone menjadi lelet. Jadi hapuslah aplikasi yang tidak terlalu penting. Selanjutnya yang ketiga, gunakan ketika kita membutuhkan saja. Banyak sekali orang yang menggunakan smartphone-nya ketika berkendaraan. Ini sangat tidak aman bagi keselamatan pengguna kendaraan di jalan. Selain itu, ketika berkumpul bersama teman, ada saja yang masih terfokus pada smartphone-nya. Sebagai pengguna smartphone yang smart, seharusnya kita tahu kapan harus menggunakan alat itu dan kapan harus meninggalkannya sejenak untuk sesuatu yang lebih penting. Yang keempat, manfaatkan pada waktu senggang. Ketika menunggu kereta datang dan kita tidak membawa buku bacaan apapun, kita bisa memanfaatkan smartphone kita untuk browsing informasi-informasi menarik lewat aplikasi browser. Daripada hanya untuk mengupdate sesuatu yang tidak penting di sosial media, lebih baik gunakan smartphone kita untuk mengupdate berita terbaru sehingga wawasan kita akan bertambah. Yang kelima, gunakan untuk berbagi. Berbagi bisa sangat mudah ketika kita
kita notice terhadap hal-hal kecil di sekitar kita. Ketika menemukan informasi menarik, kita bisa membagikannya dengan kawan-kawan kita melalui aplikasi media sosial di smartphone kita. Jadi selain menjadi pengguna smartphone yang bijak, kita juga bisa menjadi pengguna media sosial yang bijak. Yang keenam, tinggalkan smartphone sebelum tidur. Salah satu sebab mengapa manusia sulit tidur adalah smartphone. Dengan adanya smartphone, manusia cenderung ingin selalu mengecek apa yang ada di sana. Padahal, waktu sebelum tidur itu seharusnya dimanfaatkan untuk membuat tubuh dan pikiran rileks tanpa mengganggu apapun. Selain itu, agar kualitas tidur tetap terjaga, terapkan mode silent pada smartphone kita sebelum tidur sehingga tidak terganggu oleh suara notifikasi dari smartphone tersebut. Selanjutnya yang ketujuh, ingatlah bahwa smartphone itu hanya alat. Kehadiran teknologi dalam kehidupan manusia sesungguhnya adalah untuk mempermudah aktivitas manusia, bukan malah mengubah pola hidup manusia menjadi kurang produktif dan hanya terfokus pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Tidak jarang orang menggunakan smartphone-nya secara berlebihan dan seolah tidak mau lepas darinya. Gunakanlah smartphone kita sebagaimana fungsinya sebagai alat untuk mempermudah aktivitas kita. Nah, yang perlu kita catat dan selalu kita ingat, akan jauh lebih penting berbincang dengan orang di samping kita saat bertemu dengannya daripada sibuk dengan smartphone kita. Demikian tadi materi tentang tips bagaimana menjadi pengguna smartphone yang bijak dan bermanfaat. Mudah-mudahan materi ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Kita bertemu lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.